Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beberapa hari yang dihitung di bulan Ramadan, siapa di antaranya yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka dengan menghitung di setelah Ramadan nanti berapa yang ditinggalkan, atau dengan membayar fidyah menurut kemampuannya kepada orang fakir miskin. Siapa yang berbuat kebaikan itu baik untuknya, dan siapa yang berpuasa itu akan lebih baik jika kamu mengetahui. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, untuk kali ini tibalah pembahasan kita tentang pembayaran fidyah. Di dalam ayat yang kita baca Al-Baqarah 145 tadi, yaitu ada kita dalam perjalanan atau sakit. Ini bukan hanya sakit dan perjalanan semata, tapi ada kaitan hukum-hukum di dalam fikih. Di antara yang maridon itu ialah penyakit yang tak bisa disembuhkan, itu yang maridon. Yang kedua safarin. Safarin itu ialah perjalanan yang berlaku menurut hukuman wajib kasar di dalam perjalanan. Yaitu kalau dalam fikih wadih Buya Hamka 75 km. Di dalam fikih lain itu diterangkan adalah 96 km. Karena dalam hadis disebutkan 16 farsah sudah boleh itu jamak kasar. Maka ukuran itu berbeda-beda menurut tafsir. Karena itu kalau jika membayarkan fidyah, maka harus kita ingat, bisakah diganti dengan puasa? Nanti dihitung berapa yang tinggal. Karena sakit atau karena itu perjalanan yang jauh. Di dalam hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam itu fikih madzhabul arba'ah, maqarnatil mazahib, bahwa sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan silakan nanti bayar fidyah. Dan di dalam perjalanan yang sesuai dengan itu jarak musafir untuk jamak kasar salat ialah 96 kilo atau 76 menurut Buya Hamka. Di sini ada ujung ayat, bukan hanya dibatalkan saja, wa antasumu khairul lakum, jika kamu masih puasa walaupun kamu sopir boleh untuk berbuka, nanti diganti. Atau walaupun kita berjalan jauh dari sini ke itu tempat yang jauh, bolehnya jamak kasar dari sini ke Pekanbaru, ya boleh membatalkan puasa, diganti nanti. Namun ujungnya jika kamu puasa itu lebih baik lagi. Dia berarti tidak dalam perjalanan harus dibatalkan puasa. Karena itu di dalam hadis Rasulullah mutafakun alaih, apa kata Rasulullah? Laisa minal barri syam fis safar, yaitu tiadalah dari kebaikan orang yang puasa jika dia dalam perjalanan masih puasa. Memang begitu dalam hadis. Berarti tidak elok, tidak baik kalau orang yang dalam musafir dia masih puasa dalam hadis Rasulullah. Ini karena itu sama dengan ayatnya tadi.
Namun jika kita puasa juga apakah hukumnya haram? Tidak, malah dalam surat Al-Baqarah 184 tadi itu juga paling baik. Karena itu di dalam pembayaran itu fidyah mengqadha, ya, maka itu ada ketentuan di dalam agama bulan Ramadan. Apabila tinggal puasa karena itu sakit, karena berjalan, atau bagi wanita yang haid, bagi wanita yang hamil, wanita yang nifas, atau wanita yang menyusui, ada ketentuan di dalam pembayaran itu fidyah atau kifarat. Sidang jamaah yang mendengar di mana saja berada, bahwa satu hadis di dalam riwayat muttafaqun alaih dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Kana yakunu alayya shaum fir Ramadan famastata in aqdiyahu illa Sya'ban lima kana Rasulullah." Saya adalah mempunyai utang di bulan Ramadan, tidak puasa bulan Ramadan karena saya tidak mampu, karena ada kesibukan mengurus Rasulullah. Akhirnya saya bayar di bulan Sya'ban. Berarti ini adalah termasuk untuk mengqadha puasa. Di dalam ayat tadi boleh diqadha dan ada yang membayar fidyah. Lalu di dalam hadis kedua masih muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, "Inna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ummi matat wa 'alaiha syamun nadar fa asumu anha qala na'am." Datang seorang wanita kepada Rasulullah dan dia bertanya, "Ibu saya meninggal, tapi dia pernah puasanya bernazar belum dibayar. Afa asumu, apakah saya puasakan pengganti nazar ibu saya?" Kata Rasulullah, "Qala na'am." Betul, puasakanlah. Jadi berarti mengqadha puasa itu nazar dari ibu pun, puasa wajib Ramadan tinggal oleh orang tua kita, itu pun seorang anak akan tetap untuk melaksanakannya dengan istilah mengqadha. Itu dengan niat, innamal a'malu binniat, harus ada amalnya. Sengaja aku puasa besok hari mengqadha Ramadan yang tinggal, atau sengaja aku puasa besok hari mengganti nazar ibuku, mengganti puasa Ramadan ibuku yang wajib aku laksanakan. Karena itu kami mengajak betul-betul di dalam masalah membayar fidyah ini harus diganti berapa yang tinggal, berapa hari yang tinggal. Kalau tidak dibayar fidyah, ini lain lagi ketentuannya. Seperti di dalam kitab yaitu Zatul Ma'ad ada beberapa macam cara pembayaran fidyah. Yang pertama tadi menurut Aisyah dia mengganti dengan puasa. Kemudian bagaimana dengan wanita hamil? Ini ada ketentuan dari itu riwayat fikih Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh itu At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Wanita hamil yang itu yang mengusahakan bahwa dia adalah sehat, maka di dalam kitab fikih itu dibahas wanita hamil itu karena apa dia tidak puasa. Ya, ini ada beberapa pendapat. Di antara di dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq dan di dalam kitab fikih Khazanatul Ma'ad bahwa wanita yang hamil boleh mengqadha dan harus bayar fidyah. Berarti dua. Tapi ada masalah, yaitu maridonnya kenapa? Karena dia itu puasa, dia melahirkan, khawatir akan keselamatan anaknya. Maka orang yang melahirkan, wanita yang melahirkan khawatir dengan keselamatan anaknya, maka menurut hukum fikih ini boleh dia tidak puasa. Tapi dengan syarat
dia harus dua yang membayar, yaitu qada dan fidyah. Ini menurut Ibnu Abbas. Kemudian berikutnya, kalau dia khawatir puasa, masalah kekhawatiran kesehatan diri ibu sendiri atau khawatir terhadap kesehatan anak sendiri, keselamatan anak sendiri, maka dibayar kedua-duanya. Nah, dia khawatir kalau puasa akan rusak kesehatan dia dan anak, maka harus dibayar kedua-duanya, qada itu dan fidyah. Tapi jika hanya karena anak saja, maka dia boleh membayar qada dan dibayar fidyah saja kalau dia khawatiri yang demikian. Di dalam kitab fikih sunnah juga disebutkan yang mengatakan itu siapa. Kalau Imam Syafi'i di dalam membayar fidyah itu, jika seseorang itu musafir, jika seorang itu sakit, jika seorang itu haid, jika nifas, dia akan mengqadha atau membayar fidyah saja. Itu Imam Syafi'i dengan niatnya mengqadha, membayar fidyah. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, itu Imam Hambali, ya, bahwa orang yang sakit, orang yang haid, ya, orang yang nifas itu dia adalah mengganti puasanya, tidak membayar fidyah. Berarti bayar fidyah ini bermacam-macam pendapat. Di dalam hadis Rasulullah muttafaqun alaih, innallaha wada'al musafir as-sauma wa syartus shalah wa an jumlah wal maudu'is sama, dalam alasannya bahwa Allah menentukan bagi musafir yang puasa, bagi orang yang jarak safar itu adalah jamak kasar dari sholatnya, atau bagi orang yang hamil dan bagi orang yang menyusui. Ada beberapa pendapat dari hadis ini. Pertama, pendapat Hanafi, wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Ini ada dua pendapat Hanafi. Kemudian pendapat yang keduanya Imam Syafi'i dan Ahmad. Jika seseorang yang hamil, yang menyusui itu, menurut Syafi'i dan Ahmad, dia membayar fidyah dan dia adalah puasa. Ini sebagai pendapat-pendapat di dalam fikih. Dia ada yang mengatakan bahwa di dalam membayar fidyah itu adalah tidak ada riba bagi Allah. Kalau sudah dibayar itu dengan mengganti puasa, sudah selesai. Dibayar dengan fidyah sudah selesai, tidak perlu. Tapi alasan-alasan masih ada yang dipakai oleh imam-imam yang berempat. Inilah diantaranya yang disebut dengan fikih madzhabul arba'ah. Sidang jamaah puasa yang kami muliakan. Karena itu barangkali jangan asal mudah saja kita untuk mengamalkan, asal sakit langsung batalkan puasa, asal berjalan langsung batal puasa. Syarat-syaratnya itu harus kita ketahui dengan sebaik-baiknya menurut hukum fikih. Jadi antara yang kami katakan tadi, hanya sakit yang mana yang boleh kita membatalkan puasa. Jangan asal sakit kepala, sakit gigi, sudah itu dibatalkan puasa. Ya saya sakit, saya tidak puasa. Itu hal yang sangat salah. Itu kesalahan yang sangat fatal. Kami ulangi kembali dalam hukum-hukum fikih, sakit yang boleh kita tidak puasa diganti nanti ialah sakit yang mengkhawatirkan, dibawa ke dokter, tidak bisa lagi disembuhkan. Misalnya penyakit mah. Kalau penyakit mah masih bisa disembuhkan. Sebelum makan sahur kita makan itu obat. Dan sebelum itu berbuka makan obat. Ya. Antacid. Itu berarti bisa disembuhkan. Tapi yang tidak bisa disembuhkan misalnya penyakit mah yang sudah sampai kepada akut. Maka penyakit yang sudah sampai ke akut tidak bisa disembuhkan lagi. Inilah yang boleh membayar itu diganti dengan puasa dan boleh membayar fidyah nanti.
Lalu fidyah yang dibayar berapa? Di dalam ayat tadi ialah fidyahnya ta'amu miskin. Diberikan fidyah mengganti puasa kita dengan memberi makan satu orang miskin. Maka memberi satu orang miskin ada lagi keterangannya dalam kitab fikih. Apakah makanan itu untuk berbuka? Apakah makanan untuk sahur? Yang jelas beras apa yang kita makan, fidyahnya adalah sesuai dengan yang kita makan. Jika seandainya kita membayarkan fidyah karena mengganti puasa kita terhadap orang miskin, kalau sekarang untuk sahur satu kali makan, untuk itu berbuka satu kali makan, kalau ada ampera 20.000, itulah bayaran fidyah terhadap orang-orang miskin. Tapi jika kita lebih, itu adalah khairul lakum, itu paling baik bagimu, tergantung kepada beras apa sebenarnya yang dimakan. Begitu juga bagi orang hamil, bagi orang itu yang nifas haid beladah, tadi bagi orang yang menyusui, yaitu dibayarkan fidyah adalah ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Memberi makan seorang miskin sekarang ditentukan oleh Basnas itu, yaitu 20.000. Semoga puasa kita yang tinggal karena itu ada keuzuran di dalam agama, uzur syar'i, maka dalam uzur syar'i ini berarti kita membayar fidyah atau kita ganti dengan puasa lain. Bukan berarti cari yang enteng sehingga kita tidak puasa, kita dalam perjalanan cari yang enter, bayar saja fidyah nanti. Kita sebagai sopir, kita sopir truk atau sopir itu angkot, sopir itu bus jalan dari sini ke Jakarta, ya tidak puasa, bayar saja setiap hari 20.000. Itu. Kalau nanti dibayar 20.000 setiap hari, ya oke. Tapi diganti dengan puasa, nanti saya puasa. Kalau habis puasa juga tidak bisa jadi sopir juga. Sedangkan yang wajib saja bulan Ramadan boleh membatalkan puasa karena musafir, karena jadi sopir. Nah, bagaimana jika habis puasa? Oh, alasannya karena sakit. Apakah habis puasa itu sudah sehat? Tidak ada yang menjamin bahwa sudah dia bayar fidyah karena sakit, nanti habis puasa saya qadha. Ya, maka belum tentu dia itu akan sehat habis puasa. Maka ketentuannya itu kalau tidak itu mengqadha dengan berapa hari yang tertinggal harus dibayar fidyahnya. Inilah yang perlu kita amalkan bulan Ramadan. Yang sangat penting itu dua macam, sakit dengan perjalanan. Itu yang pertama, sakit yang mengkhawatirkan, perjalanan yang jarak musafir boleh jamak dan kasar. Yang kedua, berapa fidyah yang harus dibayar ialah satu kali makan untuk orang miskin. Berarti kalau satu hari tinggal, satu orang miskin dikasih. Kalau 10 hari yang tinggal, 10 orang miskin harus dibayar. Berapa pembayarannya? Ini adalah sudah ditentukan di Kota Padang menurut Basnas adalah Rp20.000. Bagaimana kalau kami lebih? Ya, tidak ada masalah, tidak ada dosa. Kita makan beras solok yang nomor 1, mungkin makan kita lebih dari itu 20.000 untuk makan sahur, untuk makan itu berbuka, ya silakan untuk melebihinya. Tidak ada dosa untuk melanggar apa yang ditentukan 20.000 setiap hari itu. Ya, barangkali hanya itu yang terkandung di dalam pembayaran fidyah. Sebagaimana ayat-ayat dan hadis yang sudah kami sampaikan tadi. Semoga kita yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu, dan yang tahu bisa mengamalkannya, sehingga fidyah ganti puasa mengqadha akan betul-betul terganti di sisi Allah. Hikmah puasa akan diperoleh, jaminan dari Allah akan melindunginya. Demikian saja, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.